satu cerita, ya. Ada satu cerita dalam kitab Kunuzuz Sa'adah dikatakan di sini. Qalu inna Syekha Sultana binta Ali Az-Zubaydi lazamat dzikrul Habib sallallahu alaihi wasallam wa syarat al-hajj bih hatta wasalat bisababi ila magamin syarif wa huwa magamul mukalamah. Fasami'at nida min al-haq yaqulu laha fi sirriha ya sultanah utlubi ma turidin. Farahalat ila Qasam ila indi Syekh Muhammad bin Hakam Bakasir. وأخبرته بذلك وقالت له أبغي رتبة عظيمة ليس فوقها شيء من المراتب فقال لها إن رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم يقظة ما فوقها شيء من المراتب فقالت يا رب أبغي الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة فأعطاها الله ذلك حتى إنه يأتي إليها الآتي من أهل أسرها ويقول لها قل للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيأتي إليها النبي وتخبره بذلك فيقول لها قل له يفعل كذا أو لا يفعله كذا. Ada satu waliyah, ya, satu orang yang sangat mulia di Hadramaut, ya. Ada namanya Syekha Sultana binta Ali Az-Zubaydi. Ini wali besar, ya. Syekha Sultana ini selalu melazimkan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu kalau menyebut nama Nabi Muhammad bergemetar tubuhnya. Ya, bergemetar saking kerindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekha Sultana ini mendapatkan magam yang mulia. Magam apa? Magam mukalamah. Bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berbincang langsung, tapi berbincang di dalam hatinya, ya. Di dalam hatinya itu beliau pernah mendengar gitu, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Sultanah utlubi ma turidin. Ya Sultana, ente pinta apa aja yang ente mau. Maka kalau kita disuruh minta apa yang kita mau, mungkin kita minta mobil, kita minta rumah, minta suami yang ganteng, ya nggak tahu kayak siapa nih, kayak Bang Dikin kayaknya, ya. Tapi di sini enggak, Syekh Sultana nggak minta itu. Dia bingung. Akhirnya dia pergi ke satu ulama namanya Muhammad bin Hakam Bakasir, ya. Ini banyak Bakasir di Indonesia juga banyak Fam Bakasir, ya. Kemudian beliau menceritakan kepada Syekh Muhammad tersebut. Kemudian beliau punya harapan. Ya Imam Muhammad, saya ini kepingin, ya, kalau emang itu dari Allah, saya ingin kepingin punya kedudukan yang tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan itu. Pokoknya kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada kedudukan kecuali itulah yang paling tinggi. Kata beliau. Akhirnya kata Syekh Muhammad bin Hakam Bakasir, kalau begitu wahai Sultanah, ente minta sama Allah, ente kumpul sama Nabi Yaqudhah, ente melihat Nabi Yaqudhah, itulah kedudukan yang paling tinggi, bisa kumpul sama Nabi Yaqudhah dalam dunia nyata. Akhirnya beliau ketika mendapatkan saran seperti itu, beliau pulang dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, abghi al-ijtima bin Nabi Yaqudhah, saya kepingin kumpul sama Nabi Yaqudhah, ya Allah. Saya pinta atu aja, ya Allah. Saya kepingin kumpul di dunia Yaqudhah sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Sultana ini, ya, ini wali besar. Makanya berapa banyak habaib besar, wali-wali besar yang ingin meminang Syekh Sultana. Karena memang seorang wali yang magamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa kumpul sama Nabi Yaqudhah. Dan berapa banyak orang-orang yang datang kepada beliau. Jadi kalau ada orang itu, ya, pengen punya hajat, jadi minta pilihannya langsung sama Nabi. Lewat siapa? Lewat Syekh Sultana binta Ali Az-Zubaydi. Wahai Syekh Sultana, tolong kasih tahu Nabi Muhammad, saya punya urusan begini, saran Nabi bagaimana? Akhirnya disampaikan kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi Muhammad, yang baik begini, kalau emang baik kerjakan, kalau nggak baik jangan dikerjakan. Ini luar biasa, ya. Ini berkat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang gelarnya adalah Abu Abdillah, ya. Ini seorang saleh, pengarang daripada Qasidah Burdatul Madiyah, Qasidah Al-Mudhariyah, Qasidah Muhammadiyah. Jadi beliau juga punya ada historinya dulu. Pernah beliau itu kena penyakit syalal. Penyakit apa namanya? Stroke, ya. Syalalun nisif dikatakan di sini, stroke. Setengah badannya nggak bisa bergerak. Faharatu bi fi syifa'ih. Kata beliau, dokter ini bingung di dalam menyembuhkan penyakit saya.
Akhirnya saya kerjaannya tiap hari baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Harus saya baca sholawat sampai tertidur. Dan dalam tidur saya ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Nabi Muhammad ya akhlak burdatah alayya. Nabi Muhammad membuka selimutnya diberikan kepada saya sambil mengatakan absyir bisyifa minallah. Ente gembira wahai Muhammad bin Sa'id, ente sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bangun dari tidurnya, beliau mendapati beliau ini badannya sudah enak. Udah enggak ada syalal lagi, enggak ada stroke lagi, ya. Bahkan lebih enak dari sebelumnya. Kenapa? Berkat selimutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau namai qasidah Burdatul Madini, sebelumnya sebenarnya Al-Bur'u. Tapi karena ikraman li burdatin Nabi, maka beliau namai dengan Burdatul Madih, ya. Jadi beliau, ada yang mengatakan ketika sakit beliau mengarang qasidah burdah, ada juga yang mengatakan beliau itu setelah sembuh beliau mengarang qasidah Burdatul Madih. Jadi berkat sholawat ini luar biasa. Makanya teruskan, kita punya teman-teman, ya, kita punya saudara membaca maulid apa saja, mereka main hadar, jangan diusilin. Apa yang mereka lakukan itu tidak lain untuk memuji Nabi Muhammad, dan tidak lain karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Habib yakin orang yang daun kayak begitu, insya Allah ada kesempatan mimpi Rasul SAW. Dan Habib yakin juga matinya pasti husnul khatimah, dan insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bareng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.